Shalom dan salam sejahtera buat seluruh anak didik Mister. Kembali bertemu dengan Mister di mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan topik yang sama seperti topik di minggu yang lalu, yaitu muliakanlah Tuhan dengan belajar. Nah, anak didik Mister kemarin sudah mengerjakan lembar kerja pertama. Artinya Mister sudah mengirimkan video kepada anak didik Mister. Hari ini Mister akan memperdalam atau mengingatkan kembali dari apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, di sini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Salomo. Salomo memiliki seorang ayah, yaitu yang bernama Daud. Ya, perlu kita ketahui bahwa Daud adalah pilihan Tuhan. Daud dipakai Allah untuk memenangkan, yaitu membawa bangsa Israel. Dan kali ini ketika Daud telah tiada, maka anaknya yaitu Salomo pun dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel. Ada hal yang berbeda yang boleh kita teladani atau yang boleh kita lihat dari kehidupan Salomo. Apa sih perbedaannya dari raja-raja yang lain, ya kan? Dari Raja Daud atau yang lainnya, apa rupanya perbedaannya dari kehidupan Raja Salomo? Di sini kita belajar. Nah, pada saat itu Raja Salomo tidak pernah meminta kekayaan kepada Allah. Salomo juga tidak pernah meminta kesehatan atau yang lainnya. Tetapi Salomo hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Sehingga Allah sangat tertarik dengan permintaannya Salomo. Dengan permintaannya yaitu meminta hikmat, maka Allah sangat bangga dan memberikan itu kepada Salomo. Apa rupanya keistimewaannya? Keistimewaan Salomo adalah dengan hikmat yang dia miliki sangat dapat membantu masyarakat yang ada di sana. Salomo sangat bisa menolong orang-orang di sana. Kita boleh melihat dari kehidupan Salomo, ya, ketika ada orang berantem atau ketika ada suatu kejadian, nah, dibawalah ini kepada Salomo, maka Salomo lah yang memutuskannya. Artinya di masa sekarang disebutlah itu sebagai hakim. Tetapi di zaman sekarang hakim itu sekolahnya harus tinggi, paling tidak S1 atau S2 atau lain sebagainya. Tetapi pada saat itu Salomo mungkin tidak memiliki sekolah yang tinggi, tetapi karena hikmat yang diminta dari Tuhan, maka dia pun dipercayakan untuk mengadili kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh Salomo. Jadi dapat kita teladani dari kehidupan Salomo lewat hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Nah, anak didik Mister di sana boleh dapat membaca, yaitu dalam Amsal 1 ayat 1 sampai ke 7. Ya, di sana juga berbicara tentang hikmat atau kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Amsal di sana adalah kata-kata hikmat yang sungguh luar biasa yang dicantumkan dari kehidupan Raja Salomo, sehingga ada kata Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu adalah kalimat yang dicantumkan oleh Raja Salomo, ya, Salomo untuk ke kata kiasan atau hikmat yang dimilikinya. Artinya pengetahuan yang dimiliki oleh semua manusia itu hanya bersumber daripada Tuhan. Sekalipun menurut manusia itu kemampuannya, tetapi satu hal yang diingatkan oleh Raja Salomo, bahwasannya pengetahuan dan kepintaran itu hanya berasal dari Tuhan. Manusia bisa pintar atau kamu ingin pintar, maka takutlah akan Tuhan. Takut bukan berarti kita tidak mau melihat Tuhan atau tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Tetapi berbicara tentang takut akan Tuhan adalah artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Oke, buat anak didik Mister, di sini juga kita akan belajar bagaimana sih rupanya cara belajar yang Tuhan kehendaki, atau bagaimana sih rupanya cara belajar yang tidak Tuhan kehendaki. Ya kan? Pasti anak didik tahu bagaimana rupanya ciri-ciri atau cara kita belajar yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah pada saat kita belajar, yaitu meminta hikmat atau meminta tuntunan daripada Tuhan, lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pembelajaran kita di hari ini adalah belajar dari kehidupan Raja Salomo untuk meminta hikmat yang daripada Tuhan. Nah, anak didik Mister, hari ini kamu akan mengerjakan lembar kerja kedua yang akan Mister kirimkan buat kamu. Silakan kamu kerjakan di lembar tugas kamu, ya, sebelum nanti lembar kerjanya akan kami bagikan. Oke, silakan kamu kerjakan dengan baik.
dan kamu kirimkan tepat waktu kepada Mister. Tetap dijaga kesehatannya sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.